Pasar global itu, wah, luas banget. Coba bayangin deh, ada hampir 200 negara, ribuan budaya, dan miliaran calon pelanggan. Terus gimana caranya satu perusahaan bisa menang di panggung sebesar dan seribet ini? Nah, ternyata ada semacam playbooknya. Coba kita lihat L'Oreal deh. Misi global mereka itu bunyinya kecantikan untuk semua. Kecantikan untuk setiap individu. Tunggu-tunggu, ini kedengarannya kayak paradoks nggak sih? Gimana caranya bikin sesuatu yang cocok buat semua orang tapi di saat yang sama juga pas buat setiap individu yang unik banget? Nah, ini dia teka-teki utamanya. Gimana ceritanya satu perusahaan doang bisa jual kosmetik di 150 negara yang beda-beda? Dari jalanan Paris sampai mal-mal megah di Shanghai. Jawabannya, ini bukan kebetulan loh. Ada sistemnya, ada strateginya, dan kita bakal bedah semuanya di sini. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Jadi sebelum mikirin rencana macem-macem, setiap perusahaan itu pasti dihadapkan sama satu pertanyaan krusial. Pertanyaan paling dasar, kita mau ekspansi ke luar negeri atau enggak? To go or not to go? Itu pertanyaannya. Kenapa juga repot-repot ambil risiko kan? Well, ternyata ada beberapa alasan kuat. Kadang ini soal perang. Perusahaan harus nyerang balik kompetitor di kandang mereka sendiri. Atau bisa jadi karena customer setia di negara asal udah mulai pada keluar negeri. Dan yang paling umum, ya buat cari pertumbuhan di pasar-pasar baru atau biar lebih aman aja. Jadi risikonya kesebar dan gak cuma ngandelin satu pasar doang. Tapi tentu aja, risikonya juga gak main-main. Kita ngomongin soal mata uang yang naik turun gak jelas, kondisi politik yang bisa berubah kapan aja, tarif impor yang selangit, dan, nah ini yang paling sering jadi jebakan, salah paham soal budaya. Satu kesalahan kecil aja di sini, akibatnya bisa fatal banget. Oke, jadi katakanlah perusahaan udah mantap buat maju. Langkah selanjutnya apa? Ya ngerjain PR dulu lah. Ini fase intai, di mana mereka harus benar-benar paham medan perangnya sebelum nekat masuk. Gimana caranya? Nah, salah satu alat paling jitu itu namanya kerangka PESTEL. Ini singkatan dari politik, ekonomi, sosiokultural, teknologi, legal atau hukum, dan environment atau lingkungan. Gampangnya, ini tuh kayak 6 kacamata berbeda buat nge-scan sebuah pasar baru secara menyeluruh. Kita ambil contoh faktor politik. Salah langkah di sini bisa fatal banget. Contohnya Marriott. Dulu di website mereka, Tibet dan Taiwan itu dicantumin sebagai negara. Dan ini kan bertentangan sama kebijakan Tiongkok. Hasilnya, website dan aplikasi mereka di-shutdown pemerintah Tiongkok selama seminggu penuh. Wah, ini sih pelajaran mahal banget soal pentingnya peka sama politik lokal. Nah, sebaliknya, kalau kita jago baca sosiokultural, ini bisa jadi tambang emas. Contoh paling keren, KFC di Jepang. Di sana KFC itu bukan sekedar ayam goreng. Berkat kampanye marketing jenius puluhan tahun lalu, makan ayam KFC itu jadi tradisi Natal. Gara-gara itu, penjualan mereka di bulan Desember bisa 10 kali lipat dibanding bulan biasa. Luar biasa kan? Nah, ini yang menarik banget nih. Biar kita lihat betapa dalamnya perbedaan budaya itu. Pakai data dari Hofstede, kita bisa bandingin langsung Amerika sama Tiongkok. Lihat deh skor individualisme. Amerika 91, Tiongkok cuma 20. Jomplang banget kan? Terus orientasi jangka panjang. Amerika 26, Tiongkok 87. Perbedaan-perbedaan mendasar kayak gini tuh ngaruh ke semuanya loh, dari cara bikin iklan sampai cara negosiasi bisnis. Oke, jadi pasarnya udah dipilih, riset udah beres. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita masuk? Nah, ini keputusan yang super penting, karena ini bakal nentuin seberapa besar risiko dan kendali yang kita punya nanti. Bayangin aja ini kayak tangga. Tiap anak tangga itu nunjukin komitmen yang makin besar. Paling bawah, yang paling gampang, itu ekspor. Naik satu tingkat, ada joint venture atau usaha patungan. Terus di puncak tangga, ada investasi langsung. Ini level di mana kita bangun semuanya dari nol di negara tujuan. Biar makin jelas, coba kita bandingin aja ujung sama ujungnya. Di satu sisi ada ekspor, komitmen rendah, risiko rendah. Tapi ya kontrol dan potensi untungnya juga rendah. Di ujung satunya investasi langsung, komitmennya tinggi banget, risikonya juga, tapi kontrol dan potensi untungnya juga maksimal. Jadi intinya nggak ada satu cara yang paling benar. Semua balik lagi ke tujuan, modal, dan seberapa berani perusahaan itu mau ambil resiko. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling seru, the winning playbook. Setelah semua keputusan awal tadi beres, gimana sih caranya buat benar-benar main dan menang di pasar global?
Biasanya ada dua kubu atau filosofi yang saling berlawanan. Kubu pertama itu standarisasi, pokoknya semua strategi marketing disamain di seluruh dunia. Cara ini efisien, hemat biaya, dan bikin citra brand jadi konsisten. Kubu kedua itu adaptasi, semua elemen marketing disesuaikan buat tiap pasar lokal. Emang sih lebih mahal, tapi hasilnya bisa jauh lebih kena dan efektif. Jadi, mana yang benar? Standarisasi atau adaptasi? Nah, kebanyakan pakar modern bilang jawabannya ada di tengah-tengah. Pendekatan hybrid yang sering kita dengar dengan slogan berpikir secara global tetapi bertindak secara lokal. Mau lihat contoh kerennya? Lihat deh Alexanya Amazon di India. Secara global produknya ya Alexa, itu juga. Tapi secara lokal dia diadaptasi habis-habisan. Dia bisa ngomong Hinglish, campuran Hindi dan Inggris. Dia tahu kapan hari raya Diwali, bahkan ngerti bahan-bahan masakan lokal kayak jira atau haldi. Ini baru namanya adaptasi produk yang jenius. Dan adaptasi itu bukan cuma soal produk loh, harga juga. Coba lihat angka ini. Ini harga iPhone 12. Di Amerika, harganya sekitar $1.071. Tapi di India, karena ada pajak dan tarif impor yang tinggi, harganya melonjak jadi $1.636. Ini contoh yang jelas banget gimana harga pun harus beradaptasi sama kondisi pasar lokal. Sekarang kita balik lagi ke L'Oreal di awal tadi. Akhirnya kita bisa pecahin teka-tekinya kan? Rahasia sukses mereka itu ada di keseimbangan global lokal yang jago banget. Mereka pakai skala globalnya biar efisien, tapi di saat yang sama mereka super teliti mengadaptasi produk, warna, sampai iklannya biar pas sama selera unik di tiap negara. Nah itulah cara mereka bisa jadi kecantikan untuk semua, sekaligus kecantikan untuk setiap individu. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Di dunia yang sekarang serba terhubung kayak gini lewat teknologi dan perdagangan, apa masih ada sih bisnis yang benar-benar lokal? Atau jangan-jangan sekarang semua bisnis, mau besar atau kecil, udah harus punya pola pikir global cuma buat bisa bertahan hidup?